Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra Fikri dengan NIM 23051204057 dari kelas 2023B, program studi Teknik Informatika, dosen pengampu Pak Agus Prihanto, STMkom. Di sini saya akan menjelaskan materi memori dari mata kuliah Sistem Operasi. Untuk memori dalam konsep dasar adalah salah satu komponen penting dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memori bekerja dengan cara menyimpan data dalam bentuk bit binary digit yang merupakan unit terkecil dari informasi dalam komputer. Data disimpan dalam bentuk biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. CPU ini menggunakan alamat untuk mengakses lokasi memori tertentu dan data diambil atau disimpan dalam lokasi tersebut. Pengelolaan memori dalam sistem komputer sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori, termasuk alokasi memori untuk program yang berjalan, pengelolaan swap space untuk virtual memory, dan pengelolaan cache memori untuk meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, jenis-jenis memori. Di sini ada 4, yaitu memori utama, memori sekunder, cache memori, memori tersier. Memori utama yaitu adalah jenis memori yang paling dekat dengan prosesor dan menyediakan akses tercepat untuk data dan instruksi. Jenis memori ini termasuk Random Access Memory atau RAM yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, seperti hard disk, solid state drive atau kita sebut SSD, dan media penyimpanan lainnya. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada memori utama, namun memerlukan waktu akses yang lebih lama. Jenis memori ini digunakan untuk menyimpan file, program, dan data yang tidak sedang digunakan secara aktif. Selanjutnya yang ketiga, memori cache. Memori cache adalah jenis memori yang digunakan untuk mempercepat akses ke data dan instruksi yang sering digunakan. Cache biasanya dibangun menggunakan chip memori yang lebih cepat dan lebih kecil daripada RAM, dan terletak di antara prosesor dan memori utama. Cache ini dapat membantu mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Yang keempat yaitu ini memori tersier.
Memori tersier adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan jangka panjang seperti tape backup, CD, DVD, dan cloud storage. Memori tersier memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, namun memerlukan waktu akses yang lebih lama daripada memori sekunder. Jenis memori ini sering digunakan untuk backup data dan arsip file yang digunakan secara rutin. Selanjutnya, memori statis versus dinamis. Memori statis ini juga dikenal sebagai memori statik, adalah jenis memori komputer di mana alokasi memori ditentukan pada saat kompilasi atau pada saat program dijalankan. Ukuran memori yang dibutuhkan sudah diketahui pada saat kode ditulis dan tidak dapat berubah selama program berjalan. Variabel statis disimpan dalam memori statis dan dapat diakses sepanjang program berjalan, tetapi tidak dapat diubah ukurannya atau lokasinya selama eksekusi. Memori dinamis. Di sisi lain, memori dinamis adalah jenis memori yang ukurannya dapat berubah selama program berjalan. Alokasi memori untuk variabel dinamis terjadi secara otomatis pada saat program dijalankan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Ukuran memori yang dibutuhkan dapat berubah-ubah selama eksekusi program. Variabel dinamis disimpan di memori heap dan diakses menggunakan pointer. Alokasi memori statis. Definisi memori statis. Memori statis adalah jenis memori di mana ukuran dan lokasi dari setiap variabel telah ditentukan pada saat kompilasi program. Ini berarti bahwa jumlah memori yang dialokasikan untuk setiap variabel statis telah ditetapkan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama eksekusi program. Alokasi memori statis biasanya dilakukan di bagian deklarasi program dan sebelum fungsi utama dijalankan. Proses alokasi memori. Pada saat kompilasi, kompiler akan mengalokasikan ruang memori yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap variabel statis. Compiler akan menentukan ukuran memori yang sesuai berdasarkan tipe data dari setiap variabel. Misalnya, variabel integer akan membutuhkan 4 byte memori, sedangkan variabel karakter hanya 1 byte. Alokasi memori ini dilakukan secara taktis, artinya ukuran memori yang dialokasikan tidak dapat diubah selama program dijalankan. Lokasi memori statis. Variabel statis disimpan di area memori khusus yang disebut segmen data. Segmen data ini terpisah dari segmen kode program dan segmen memori dinamis lainnya. Lokasi memori variabel statis dapat diakses menggunakan alamat memori yang telah ditentukan pada saat kompilasi. Ini memungkinkan program untuk dengan mudah mengakses dan manipulasi nilai dari variabel statis dan selama eksekusi program. Deklarasi variabel statis. Dalam pemrograman, deklarasi variabel statis merupakan salah satu konsep fundamental dalam manajemen memori. Variabel statis adalah variabel yang dialokasikan memori secara permanen selama program dijalankan. Ini berarti bahwa nilai variabel statis akan tetap
Anda dan dapat diakses di seluruh program. Tidak hanya dalam lingkup tertentu seperti variabel biasa. Deklarasi variabel statis dilakukan dengan menggunakan kata kunci statik saat mendefinisikan variabel. Contohnya dalam bahasa pemrograman C. Kita dapat menulis statistik integer X sama dengan 0. Untuk mendeklarasikan variabel statis X dengan tipe integer dan nilai awal 0. Variabel statis juga dapat dideklarasikan tanpa nilai awal. Dalam hal ini diberikan nilai default sesuai dengan tipe datanya. Selain itu, variabel statis dapat dideklarasikan di tingkat global atau di dalam fungsi. Variabel statis global dapat diakses dari seluruh bagian program, sedangkan variabel statis lokal hanya dapat diakses di dalam fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan memori program. Inisialisasi variabel statis. Dalam pemrograman, variabel statis adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan memiliki ruang penyimpanan yang dialokasikan sepanjang program berjalan. Untuk menginisialisasi variabel statis, kita dapat melakukannya pada saat deklarasi atau pada saat program dimulai. Saat mendeklarasikan variabel statis, kita dapat memberikan nilai awal langsung pada deklarasi. Ini disebut inisialisasi statis. Contohnya, jika kita memiliki variabel statis integer jumlah sama dengan 10, maka nilai jumlah akan diinisialisasi ke 10 saat program dimulai dan tetap mempertahankan nilai tersebut selama program berjalan. Selain itu, kita juga dapat menginisialisasi variabel statis pada saat program dimulai dijalankan disebut inisialisasi dinamis. Misalnya, kita dapat menggunakan fungsi printf atau scanf untuk memberikan nilai awal ke variabel statis. Namun perlu diperhatikan bahwa inisialisasi dinamis hanya akan dapat dilakukan sekali, yaitu pada saat program dimulai. Penggunaan variabel statis. Variabel statis adalah jenis variabel yang dideklarasikan di dalam program yang disimpan di dalam memori secara permanen selama program dijalankan. Penggunaan variabel statis adalah ketika kita ingin menyimpan nilai yang akan diakses secara terus-menerus atau berulang kali dalam program. Misalnya, kita memiliki sebuah program yang menghitung luas dan keliling persegi. Kita dapat menggunakan variabel statis untuk menyimpan nilai sisi persegi, sehingga setiap kali ingin menghitung luas atau keliling, kita tidak perlu menginput nilai sisi persegi lagi dan cukup mengakses variabel statis yang telah dideklarasikan sebelumnya. Selain itu, variabel statis sering digunakan untuk menyimpan data-data konfigurasi, konstanta, dan variabel global yang dibutuhkan oleh seluruh bagian program. Dengan menggunakan variabel statis, kita dapat menjamin konsistensi data dan menghindari kesalahan akibat salah input data. Keuntungan memori statis. Ini ada 4, yaitu ada efisien penggunaan memori, akses yang lebih cepat, keamanan data, kemudahan debugging. Yang pertama, efisien penggunaan memori. Salah satu keuntungan utama dari memori statis adalah efisiennya dalam penggunaan memori. Karena alokasi memori dilakukan pada saat kompilasi, kompiler dapat mengoptimalkan penggunaan memori dengan menyediakan ruang memori yang tepat sesuai dengan kebutuhan program. Hal ini dapat meningkatkan performa program dengan menghindari pemborosan memori.
Yang kedua, akses yang lebih cepat. Karena lokasi memori variabel statis sudah ditentukan secara statik, proses pengaksesan data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan memori dinamis. Tidak ada proses pencarian atau alokasi memori yang rumit, sehingga program dapat mengakses data dengan lebih efisien. Yang ketiga, keamanan data. Dengan alokasi memori yang sudah diatur secara statik, memori statis dapat memberikan keamanan data yang lebih baik. Hal ini dapat mencegah kesalahan pengaksesan memori yang dapat menyebabkan crash atau kerusakan data. Yang keempat, kemudahan debug. Karena lokasi memori variabel statis sudah diketahui pada saat kompilasi, proses debugging menjadi lebih mudah. Pengembangan dapat dengan mudah melacak dan mengatasi masalah yang terjadi pada variabel statis, karena mereka tahu dengan pasti di mana variabel tersebut disimpan dalam memori. Kelemahan memori statis ada 3, yaitu yang pertama alokasi tetap, pemborosan memori, dan keterbatasan ukuran. Yang dari atas, alokasi tetap. Memori statis menggunakan alokasi memori yang tetap, yang berarti jumlah memori yang dialokasikan untuk variabel tidak dapat diubah selama program berjalan. Pemborosan memori. Karena alokasi memori yang tetap, memori yang tidak digunakan akan terbuang sia-sia, yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Keterbatasan ukuran. Ukuran memori statis terbatas pada saat kompilasi, sehingga tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan runtime yang berubah-ubah. Walaupun memori statis memiliki keuntungan dalam hal kecepatan dan efisiensi, namun terdapat beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan. Pertama, alokasi memori yang tetap dapat menyebabkan pemborosan sumber daya jika terdapat area memori yang tidak digunakan. Kedua, ukuran memori yang dialokasikan pada saat kompilasi tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan runtime yang berubah-ubah, sehingga dapat menimbulkan keterbatasan dalam aplikasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penggunaan memori statis harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Contoh implementasi memori statis ini ada 3. Yang pertama, deklarasi variabel statis. Yang kedua, penggunaan variabel statis. Yang ketiga, memori statis dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, deklarasi variabel statis. Salah satu contoh implementasi memori statis adalah dalam deklarasi variabel. Dengan menggunakan kata kunci statik, kita dapat mendefinisikan variabel yang hanya dapat diakses dalam lingkup modul atau fungsi tertentu. Variabel ini akan disimpan di dalam memori statis sehingga nilainya akan tetap terjaga meskipun fungsi telah selesai dijalankan. Hal ini berguna saat kita ingin menyimpan data yang perlu diakses secara berulang tanpa harus menghitung ulang atau mengalokasikan memori baru setiap kali fungsi dipanggil. Penggunaan variabel statis. Variabel statis sering digunakan pengembangan perangkat lunak, seperti pada implementasi fungsi-fungsi yang membutuhkan pencacahan atau penghitungan secara berulang. Contohnya adalah fungsi untuk menghitung faktorial, Fibonacci, atau bahkan fungsi rekursif. Dengan penggunaan variabel statis, kita dapat menyimpan nilai-nilai intermediate yang dihasilkan pada iterasi sebelumnya, sehingga proses penghitungan menjadi lebih efisien. Selain itu, variabel statis juga dapat digunakan untuk menyimpan informasi global yang perlu diakses dari berbagai bagian program. Yang terakhir, memori statis dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, memori statis memainkan peran penting dalam berbagai aspek.
Selain untuk menyimpan variabel, memori statis juga digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi dan objek-objek global yang perlu diakses dari berbagai bagian program. Hal ini memungkinkan program untuk bekerja secara efisien dengan menghindari alokasi dan dealokasi memori yang berlebihan. Selain itu, memori statis juga sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti array dan tabel hash, di mana ukuran memori yang dibutuhkan dapat ditentukan pada saat kompilasi. Oh, ternyata sudah berakhir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.